Balik lagi bareng gue Maswer di channel Pelaku Seni Kreatif yang di setiap videonya gue bakal bahas tentang sejarah, teori konspirasi, misteri dan segala kisah-kisah yang terjadi di belahan bumi ini. Kalau gitu, ya udah di sini aja karena lo udah terlanjur dengar. Bor, kemarin malam ceritanya gue tuh iseng nyari film. Terus gue nonton X-Men Apocalypse tuh. Ya gue emang udah nonton filmnya tuh berkali-kali ya, tapi emang seru aja, makanya gue nonton ulang gitu. Terus pas gue lihat musuhnya X-Men, En Sabanur, gue tuh tiba-tiba nih keinget aja sama film One Anunnaki. Ya kalian pasti tau lah film One Anunnaki yang katanya di-banned di seluruh dunia. Karena banyak yang bilang film ini itu penuh kontroversi yang bisa merusak peradaban, agama, dan kepercayaan manusia satu sama lain. Juga bikin keimanan seseorang tuh jadi goyah gitu. Banyak juga kok konten kreator yang ngebahas soal kisah ini karena emang bikin penasaran gitu loh. Ya lu tau lah, orang dikata jangan ya malah makin dicari gitu. Ya namanya juga manusia. Tapi makin gue pikirin, makin kepikiran buat mecahin maksud dari pembuat film itu. Apa dia itu cuman bikin film dengan bumbu hoax? Atau emang dia mecahin sesuatu sejarah yang ditutup-tutupin? Karena yang kita tahu sama-sama Bor, sejarah itu dibuat dari satu sudut pandang, yaitu pemenang. Yang dimana hasilnya nih valid, tapi mungkin aja caranya atau kondisinya gak sama. Kayak sejarahnya itu sendiri. Nih kita ambil contoh kecil ya. Pas kita dijajah Londo waktu itu, kita dipaksa kerja tanpa dibayar. Itu yang diceritain. Tapi kalau taunya kita dibayar sama Londo, tapi uangnya dipangkas sama mandornya sendiri. Yang notabene itu orang kita juga. Sekarang siapa yang mau dipercaya? Susah Bor. Tapi balik lagi ke film One Anunnaki, menurut gue nih Bor. Kalau sampai film ini dibilang bisa menghilangkan kepercayaan seseorang, entah itu sama Tuhan, agama, atau sesama manusia lainnya, buat gue ini gak masuk akal gitu. Karena kalau kita udah percaya sama sesuatu ya udah bakal percaya aja. Karena kalau kita udah percaya akan sesuatu ya bakal percaya aja. Kalau ada yang tadinya percaya terus berubah jadi gak percaya karena sesuatu hal, ya berarti dari awal emang dia gak yakin. Nah, ini kurang yakin. Beda. Tapi Bor, kalau dibilang rusak sejarah peradaban, ya sekarang siapa yang tahu? Gue gak ngeklaim kalau film ini bener Bor. Tapi gue yakin kalau bukan gue doang yang mikir gimana caranya orang-orang dulu tuh punya keterbatasan teknologi tapi bisa ngebangun peradaban modern. Aneh Bor. Lu tahu kan bangunan-bangunan dulu gimana? Walau sebenarnya udah banyak yang bahas, tapi ya nggak apa-apa lah. Sekarang gue bakal bawain versi dari yang udah gue kulik. Jadi adanya film One Anunnaki sendiri ini dicurigain jadi salah satu rahasia terbesar kehadiran manusia dan petunjuk mengenai keberadaan alien atau makhluk dari dunia luar di bumi. Makanya emang bertentangan banget nih sama agama. Tapi kan gue yakin ya sebanyak-banyaknya orang TikTok itu tetap banyak kok orang yang pinter di muka bumi ini. Yang kalau dengerin cerita orang lain itu ya gak ditelan bulet-bulet gitu loh. Tapi dicerna dulu, disaring dulu. Karena adanya film ini jadi banyak teori konspirasi yang muncul Bor. John Grace, sang sutradara yang ngegarap film One Anunnaki ini bilang kalau dia itu terinspirasi dari karya tulisan Zecharia Sitchin, seorang pengarang dari buku The 12 Planet tentang asal-usul manusia. Dan karya tulis tersebut merupakan terjemahan dari teks Sumeria kuno dan juga beberapa prasasti peninggalan sejarah yang nambah detailnya film ini sehingga nimbulin banyak kontroversi. Teori dari Zecharia ini emang kepecah sama dua kubu yang percaya dan yang gak percaya. Ada yang nganggap dia itu cuman kayak peneliti Sumeria palsu aja.
Dan banyak ahli sejarah yang nuduh Zakaria ini ngutip catatan bangsa Sumeria secara sembarangan dan salah ngartiin arti di dalam catatan tersebut. Ada juga yang masih sangat percaya, bahkan salah satu pakar teori konspirasi, David Icke atau Icke, tulisannya ICKE ya, gue nggak tahu tuh bacanya gimana, ngeklaim kalau saat ini Anunnaki itu masih bergerak di belakang layar untuk memperbudak manusia melalui orang-orang pilihan mereka, dimana salah satunya termasuk kelompok yang disebut Illuminati. Tapi kebanyakan dari para ilmuwan nganggap film One Anunnaki ini bakal ngerusak kepercayaan masyarakat dan ngedorong mereka untuk ngebuat agama baru. Teori Darwin yang merupakan teori evolusi manusia yang udah ada dari abad ke-19 ini malah jadi teori yang salah karena film ini. Bahkan pemahaman adanya manusia di alam semesta juga bakal berubah di film ini. Makanya akhirnya film ini tuh dicekal. Dan gak sedikit yang bilang kalau film ini tuh punya kisah rahasia yang gak boleh diketahui publik. Jadi mau ditutup-tutupin gitu sama pihak tertentu. Dan pas proyek pembuatan film ini berjalan, baru beberapa bulan aja Bor, tiba-tiba berhenti produksiannya dengan alasan tertentu. Dan sutradara pembuat film ini sebenarnya bukan sutradara yang biasa ngegarap film-film gede kayak Kucu-Kucu Hutahe, Kabikuti Kabigam. Kenapa jadi film India? Jadi pokoknya si John Grace ini malah lebih dikenal sebagai pembuat special effect untuk beberapa film terkenal Bor. Kayak Star Trek, New Voyage, sampai Golden Winter. Ketimbang jadi sutradara nih, walaupun ada film yang dia buat, tapi ya karena nggak laku ya, jadi nggak begitu ke blow up namanya. Tapi sekarang gue pengen ulas sejarahnya dulu tentang Anunnaki. Jadi Anunnaki sendiri itu sebenarnya sekumpulan para dewa yang ada di dalam mitologi Sumeria, Assyria, Babilonia, hingga Akkadia. Dan bangsa Sumeria kuno, khususnya nih, mereka itu percaya kalau peradaban maju yang mereka miliki sekarang itu berasal dari para dewa tersebut, yang berarti bukan dibuat oleh manusia di bumi, tapi makhluk dari luar bumi. Dan kata Anunnaki tersebut ternyata digunain untuk merujuk kepada 7 dewa yang paling penting dan paling kuat dalam kepercayaan bangsa Sumeria. Dan ketujuh dewa tersebut adalah An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nana, Utu, dan Inanna. Jadi bangsa Sumeria itu percaya Anunnaki sebagai Tuhan dan manusia adalah pelayan Tuhan. Dan menurut catatan awal mengenai Anunnaki itu berasal dari bangsa Sumeria yang hidup sekitar 6.000 tahun yang lalu pada abad ke-19. Seorang arkeolog yang nemuin reruntuhan kuno di kota Nineveh, di mana ditemuin 22.000 tablet yang terbuat dari tanah liat yang di dalamnya itu berkaitan sama Anunnaki. Dan bangsa Sumeria ini merupakan salah satu bangsa dengan peradaban kuno yang hidup di Mesopotamia. Kalau sekarang sebutannya selatan Irak ya, di sekitar tahun 5.500 sampai 4.000 sebelum Masehi. Tapi walaupun hidup di masa peradaban kuno, anehnya bangsa Sumeria ini telah mengenal dengan baik berbagai pengetahuan kayak bercocok tanam, konsep perdagangan, astronomi, kedokteran, tata kota, sampai arsitektur. Dan mereka tuh punya semua pengetahuan itu secara luar biasa gitu. Kayak awalnya ada sistem menulis itu dari bangsa Sumeria, dan sebelumnya tuh manusia cuma berbicara satu sama lain. Bangsa Sumeria juga merupakan kerajaan pertama yang ada. Dan asal lu tahu Bor, tata kota yang kita lihat sampai hari ini itu merupakan warisan dari peradaban bangsa Sumeria. Dan di tahun 1927 seorang arkeolog Inggris bernama Leonard Woolley ini menemukan sebuah makam yang diklaim sebagai makam Queen Puabi yang terletak di sebuah kota kuno yang bernama Ur. Dan di makam itu ditemukan sebuah tengkorak yang udah jelas bukan tengkorak manusia biasa. Dan tengkorak dengan kepala besar tersebut dipercaya bukanlah murni genetik, tapi merupakan kepala dari manusia hasil persilangan dengan keturunan Anunnaki
Atau bahkan yang lebih ekstrim, tengkorak itu merupakan tengkorak Anunnaki itu sendiri. Sebenarnya gue sendiri itu agak susah nih buat percaya, Bor. Sama banyaknya teori tentang si Anunnaki ini. Yang jelas teori yang paling terkenalnya adalah yang bilang kalau Anunnaki ini makhluk hidup dari planet lain yang sering disebut planet Nibiru. Ya entah dibilang alien atau para dewa lah ya gitu. Dan dalam teori tersebut bilang kalau bangsa Anunnaki ini terpaksa ngelakuin perjalanan keluar angkasa untuk mencari planet baru buat tinggal. Karena planet lama mereka itu udah kekurangan sumber daya alamnya. Dan sesampainya di planet bumi, bangsa Anunnaki ini ngelakuin pembangunan besar-besaran dengan teknologi yang mereka punya. Gue yakin lah, kalian pasti punya persepsi sendiri tentang keberadaan manusia. Tentang manusia pertama, gimana manusia itu diciptain. Tapi Bor, enggak dengan bangunan yang sebenarnya. Gak mungkin bisa diciptain pada masa itu karena teknologinya itu terbatas. Ya iyalah, cangkul juga asal-asalan kali, yang penting bisa ngegali. Nah ini yang gak masuk, yang gak bisa masuk sebenarnya di nalar gue. Bukan gue gak percaya sama kuasa Tuhan ya. Yang gue tahu Tuhan tuh ngebiarin manusia itu berusaha keras dan berjuang untuk ngelakuin atau menginginkan sesuatu. Sisanya dibantu sama ridho Tuhan. Jadi keberhasilan dari kita nih, keberhasilan dari kalian juga, itu berdasarkan restu Tuhan. Nggak simsalabim, Bor. Jangan disamain kayak para nabi ya. Karena mereka emang udah orang-orang pilihan Tuhan gitu. Dan ini konsep yang gue pahamin. Nah, kalau bangunan-bangunan yang dibuat zaman dulu tuh emang aneh, Bor. Pertanyaan di kepala gue tuh kayak gak ada jawabannya, Bor. Mentok. Tapi setelah ngebangun peradaban, ras alien atau dewa ini juga turut mengembangkan otak dari nenek moyang manusia. Jadi kayak mereka tuh ngasih ilmu pengetahuan gitu loh, Bor. Dan juga mengawini dan menghasilkan ras campuran manusia Anunnaki. Untuk kemudian akhirnya dijadiin sebagai budak. Makanya bisa tuh ada peradaban modern di zaman dulu. Dan kalau di dalam buku kontroversial karya Zakaria Sitchin ini disebutin kalau Anunnaki itu terpaksa ninggalin bumi karena lapisan es di Antartika yang mencair disebabkan oleh banjir di era Nabi Nuh. Dan banjir ini juga diklaim banyak ngancurin bangunan yang dibuat sama Anunnaki. Terus dari banyaknya isu yang beredar tentang film ini, One Anunnaki itu jadi nggak pernah masuk bioskop atau platform online sejenisnya. Dan film itu dilarang tayang, bahkan dihapuskan di berbagai negara dengan berbagai alasan. Karena takut terjadinya perpecahan dan ngeganggu kepercayaan masyarakat dunia kalau sampai-sampai film ini beredar. Ya walaupun diketahui kalau film ini itu pernah beredar di internet di tahun 2005. Dan gak lama ya diblokir. Dan semuanya yang berhubungan dengan film tersebut, entah itu gambar, video, situs resminya, sampai video wawancara sang sutradara itu juga ikut hilang seada-adanya. Pokoknya semuanya serentak, Bor. Cuman ada satu bukti nyata keberadaan film One Anunnaki, yaitu naskah asli film One Anunnaki karya John Grace yang dipasarkan di Amazon. Gak sedikit yang bilang kalau teori aneh di film One Anunnaki adalah hoax atau narasi yang dibuat. Tapi kalau dilansir dari Quora, beberapa penulis terkait, pemain film, dan mereka yang bergabung di film One Anunnaki juga bilang kalau kabar aneh yang selama ini digembar-gemborkan di internet itu merupakan hoax yang dilebih-lebihkan. Kais Alatrakci yang merupakan komposer dari film ini juga berkata bahwa alasan film ini nggak beredar di pasaran umum adalah karena masalah budget. Ada juga salah satu yang mengerjakan proyek film ini bilang semua teori konspirasi mengenai film One Anunnaki itu merupakan hoax yang sengaja disebar untuk menutupi rasa malu. Karena film yang digadang-gadang bakal jadi film paling kontroversial nyatanya gagal akibat tidak adanya pihak yang mau ngedanain film ini. Dan kalau kita telaah, Bor, One Anunnaki itu bukan satu-satunya film dengan tema yang menceritakan tentang asal-usul manusia yang berasal dari ras alien atau dewa. Jadi sebenarnya udah ada beberapa film sejenis lainnya,
yang punya tema cukup mirip, tapi tetap sukses di pasaran, aman-aman aja. Kayak yang sebelumnya gue tonton nih, X-Men, makanya gue keinget sama film ini. Ada juga The Matrix Trilogy atau Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Gue pelan-pelan nyebutnya takut kepleset. Dan masih ada beberapa lagi kok yang mirip-mirip sama kisah Anunnaki ini. Terus kalau gue baca tentang Anunnaki ya, sebenarnya dia itu kayak dewa pada umumnya, yang ya dewa menurut kepercayaan tertentu aja, Bor. Kalau pendapat kalian sendiri gimana soal sosok Anunnaki atau film ini? Itu tadi bahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa komen di kolom komentar di bawah kira-kira apalagi yang mau kita bahas. Like dan subscribe channel Pelaku Seni Kreatif. Tungguin video terlanjur dengar selanjutnya. Gue Mas Wer cabut. See you on the next discussion.